Kita punya Emi sama Forstay nih kalau Indonesia. Kalau Myanmar, Burma dia punya ini, Burmese Tortoise. Ini adalah salah satu kebanggaan masyarakat Myanmar juga akan adanya spesies asli dari negara mereka. Tapi Check the mic and make sure it sound right, boy. balik lagi di radiotorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama gue Raditya Hardanto, mimpinnya radiotorto.id, sebuah channel yang hobinya meracunkan lo terus akan dunia tortoise di Indonesia ya. Yang belum follow Instagram kita, follow dulu dong @radiotorto.id, dan juga buat yang belum subscribe dulu channel ini Radio Torto ya, karena subscribe itu gratis alias gratong. Oke. Ya, di video kali ini kita bakal membahas seputar satu jenis tortoise yang sudah ada di hadapan gua sekarang. Ini adalah salah satu tortoise eksotis yang berasal dari Asia Tenggara. Nah, kita patut berbangga nih akan tortoise ini ya. Dia berasal dari negara yang gak jauh dari Indonesia, dari Burma alias Myanmar kita menyebutnya sekarang. Iya, betul, ini adalah Burmese Star Tortoise ya, Burmese Star Tortoise. Karena namanya Burmese, karena berasal dari Burma dia, Myanmar ya. Star Tortoise, eksotis banget. Ini size 6,5 sampai 7 cm-an ya. Ya, dia masuk ke dalam kategori Star Tortoise bersama Indian Star, bersama bersama Sri Lanka Star juga, bersama Radiata juga ya, yang berbentuk bintang-bintang di karapasnya. Jadi sangat cantik banget. Nice. Oke, dia masuk kategori desert tortoise ya. Dia butuh panas, suhunya sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius, walaupun nggak sepanas Pardalis ya secara suhu. Level perawatannya juga menurut gue dia bukan untuk newbie. Ya, karena dia butuh panas ya. Gue sih mengkategorikan tortoise yang butuh panas itu nggak masuk kategori newbie, karena effort merawatnya. Lo harus punya lampu ya, suhu lo harus anget, dan dia juga penghasil urates. Jadi kalau misalnya Agan udah pernah melihara torto forest lah yang lebih simple, setahun terus berjalan dengan baik ya, prosesnya aman, Agan juga mulai happy meliharanya, tahu gimana flow-nya, baru deh boleh pelihara beberapa torto desert yang menurut gue masuknya levelnya intermediate. Gitu ya. Jadi Burmese Star sekali lagi berasal dari Burma, Myanmar. Dia masuk ke dalam kategori Star Tortoise. Dia suhu 32an derajat. Bedanya apa sih Burmese Star sama Istar? Ini kan banyak banget yang sering nanya ke gue soal ini di Instagram ya. Sebenarnya beda sih. Ya, kalau kita lihat dari baby size-nya ya. Ini Indian Star, ini Burmese Star. Oke, Burmese Star itu secara kubah dia lebih bulat daripada Indian Star. Ya, dia lebih bulat ke atas ya. Walaupun nanti secara size dewasa juga nggak bulat amat, nggak sebulat Radiata ya kubahnya. Tapi dia bulatnya tetap ada ke atas, bukan lonjong gitu ya. Oke, ini Burmese Star. Dan dia secara karapas tuh lebih tebel dibanding Istar ya. Dia lebih tebel, kayak lebih padat gitulah, karena dia emang secara size bisa lebih besar daripada Istar. Istar kan range-nya cuma sampai belasan sampai 20-an lah. Kalau Burmese Star bisa sampai 25-an ke atas sampai 30 cm. Dia maksimal size lebih besar daripada Istar. Baik juga kiper-kiper yang melihat Burmese Star merasa Burmese Star tuh secara mental lebih berani dibanding Istar. Nah, kalau Istar kan cenderung pemalu ya saat kecil, tapi kalau Burmese Star dia lebih berani dibanding Istar secara mental ya. Dan walaupun sekarang size ini yang gue pegang adalah 6,5 sampai 7 cm, tapi dia udah lihat ya, secara plasteran udah keras. Jadi beda 6 cm-nya sulcata sama 6 cm Burmese Star itu beda banget. Karena kalau sulcata 6 cm itu benar-benar masih baby. Mungkin umurnya baru 2 bulanan dah. Tapi kalau misal Burmese Star size 6,5 cm itu mungkin udah 1 tahun. Ya, karena Burmese Star kan dia menetaskan size-nya kecil banget, 3 cm, 4 cm. Dia bertumbuh, dan pertumbuhannya lambat. Ya, Star Tortoise itu adalah pertumbuhannya lambat. Dia slow growth. Jadi 1 tahun aja itu mungkin bertambahnya cuma 3 cm, cuma 4 cm. Itu udah bagus. Banyak kejadian Star Tortoise itu setahun cuma tumbuhnya 2 cm-an.
Ya, jadi ini tipenya slow growth. Jadi 6,5 aja nih mungkin umurnya udah 1 sampai 1,5 tahun. Bahkan mungkin juga lebih. Ya, jadi secara pasaran udah keras dia ngelembek. Ya, secara ciri-ciri fisik sama kayak tortoise pada umumnya, dia punya kuku depan ada 5, kuku belakang ada 4. Ya, tangannya juga bersisik mirip-mirip sama sulcata. Ada duri-duri kecil kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya Indonesia kan punya tortoise forest ya, mereka punya emis sama forsteni ya. Kita punya emis sama forsteni kalau Indonesia. Kalau Myanmar, Burma dia punya ini, Burmese tortoise. Ini adalah salah satu kebanggaan masyarakat Myanmar juga akan adanya spesies asli dari negara mereka. Tapi ya ada tapinya, karena sekarang ini statusnya Burmese Star ini sekarang sudah appendix. Sudah appendix, alias sudah dilarang dipelihara kecuali agen punya surat ya, punya surat kelegalan ya, punya paper. Karena statusnya sudah appendix, Myanmar sudah merasa ini akan terancam punah si Burmese Star ini. Ya nggak heran kenapa bisa punah, karena di Myanmar pun orang sana tuh memakan daging kura-kura, bos. Jadi Burmese Star itu dagingnya dimakan oleh orang Myanmar. Jadi nggak heran kalau akhirnya punah karena diburu untuk dijual dan dimakan. Karena buat kebanyakan orang banyak yang berpendapat bahwa daging kura-kura itu menyehatkan untuk tubuh manusia. Wow. Ya, gue sih kebayanginnya sih geli, tapi itu fakta yang terjadi ya di beberapa negara Cina di Asia Timur sana juga banyak banget yang memakan daging kura-kura ya. Sulcata tuh paling sering dimakan sama mereka karena size-nya besar. Oke, jadi sekarang ini udah statusnya terancam punah. Jadi kalau akan pelihara, akan harus punya surat-suratnya ya si Burmese Star ini. Nah, Burmese Star ini menariknya apa sih kalau dipelihara ya? Burmese Star ini cocok banget buat agan-agan yang nggak mempunyai tempat yang besar di area rumahnya. Ya, agan juga malas ngurusin torto yang bisa sampai maksimal size bisa sampai puluhan senti, 40 cm, 50 bahkan lebih itu agan mungkin malas yang ngurusinnya. Karena juga banyak yang seperti itu. Terkendala dengan area. Misalnya agan tinggal di apartemen, misalnya agan tinggal di kos-kosan kali, atau agan tinggal di rumah yang nggak mempunyai halaman yang besar, ini sebenarnya bisa jadi pilihan. Ya, dibanding agan repot-repot pelihara Aldabra yang secara size bakal sangat cepat pertumbuhannya, setahun bisa 10 cm lebih pertumbuhannya, dan juga sulcata ya yang bisa bertumbuh tuh bisa begitu cepat. Jadi ini sebenarnya akan menjadi pilihan yang sangat bagus sih. Agan pelihara Star Tortoise secara kualitas tetap cantik, secara pride juga dia tetap menjadi salah satu goals tortoise keeper ya, Star Tortoise ini ya. Jadi Burmese Star bisa jadi pilihan. Ya, Burmese Star sekali lagi kalau misalnya kita bicara karena satu sudah appendix ya pasti akan mempengaruhi terhadap harga ya, harga jadi di market. Harga dia di market itu kisarannya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan jenis katakanlah Istar, katakanlah Sri Lanka Star ya, apalagi sulcata dan lain-lain. Burmese Star ini dibanderol size 6 cm-an aja kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jutaan. Ya 8 sampai 10 jutaan untuk size kecil. Lumayan kan, bos? Jadi emang kalau misalnya agan mau pelihara Burmese harus siap-siap dengan itu, dengan kocek yang lo siapkan juga lumayan besar. Gitu ya. Nah, Burmese Star secara habit sebenarnya sama kayak tortoise lain, dia suka makan sayur ya, banyakin sayur. Kalau misalnya tortoise desert dia juga bisa makan buah, tapi secara jumlah nggak usah begitu banyak, cuman 1 kali 2 kali kasih per minggu juga nggak apa-apa kalau untuk desert torto ya, tapi sayur aja dibanyakin. Terus suhu 32 derajat Celcius, dia juga butuh water dish di kandang, jangan sampai dehidrasi. Kalau masalah penyakit juga sama kayak yang lain, dia bisa kena pilek ya. Pilek tuh apa ya, penyakit yang paling sering menyerang desert torto ya. Pilek ya, kalau pilek berkepanjangan yang ditangani dengan baik ya ujung-ujungnya bisa pneumonia juga ya. Jadi harus hati-hati kalau soal pilek itu. Sama ya itu tadi, penyakit paling menyeramkan untuk kiper desert torto adalah bladder stone ya. Jadi dia juga penghasil urates, Burmese Star juga penghasil urates, tapi memang secara jumlah nggak sebanyak sulcata ya. Jadi Burmese itu uratesnya minim banget, dan sebenarnya kejadian bladder stone di Burmese itu ada, tapi secara jumlah nggak sebanyak kiper sulcata yang punya kasus bladder stone dan akhirnya membuat mati tortonya ya. Jadi kalau Burmese Star level uratesnya sebenarnya nggak se-ekstrim sulcata. Oke, ini kan contoh size kecil nih, 6,5 sampai 7 cm-an yang gue pegang sekarang. Ya, gue juga ada contoh yang sudah besar, sekitar 22 cm. Ya, gue liatin habis ini ya. Ini size baby-nya, size besarnya tunggu ya. Iya, ini dia.
Inilah dia Burmese size besar 22 cm. Ini udah fix jantan. Ya, ini fix jantan, kelihatan dari tuh plastron cekung. Dia juga udah sering ngeluarin alat kelaminnya. Ini Burmese ya. Kelihatan ya tuh size, komparasi perbedaan size kecil dengan size besar nih. It sound right, boys. Burmese size kecil dan size besar seperti ini. Jadi besarnya dia akan seperti ini ya. Jadi ya bisa dibilang masih nggak terlalu lonjong-lonjong amat ya, nggak terlalu masih ada dom ke atasnya, tapi emang dia akan panjang seperti ini modelnya. Ya, jadi bukan seperti Aldabra, bukan seperti Radiata yang bisa bulat banget sampai atas high dome, tapi dia juga lonjong, tapi secara kelonjongan masih oke lah. Ya, masih ada naik-naiknya ke atas. Oke, ini Burmese komparasi antara yang kecil sama yang gede ya. Secara kerapas lihat akan seperti ini kalau size besar ya. Oke. Jadi bintang-bintangnya akan semakin melebar. Dan sebenarnya ciri-ciri lain dari Burmese itu mereka punya line yang lebih nyambung dibanding Star. Tipis. Udah dikencingin. Burmese itu dia mempunyai line yang lebih nyambung dibanding Istar. Kalau Istar itu kan line juga ada yang nyambung, tapi jarang. Dan sekali ada nyambung pasti dibanderol mahal sama seller. Nah, tapi kalau Burmese kebanyakan malah mereka punya line yang nyambung, tuh kan? Nyambung antar line ya. Kalau di Istar jarang nih kayak gini. Ya, kalau Burmese dia banyak yang seperti itu. Jadi buat yang suka line-line nyambung dia lebih banyak opsinya. Dan dia secara garis sebenarnya lebih tebal-tebal dibanding Indian Star. Oke, ya. Suka dengan Burmese silakan di riset, dipelajarin dulu care sheet-nya, gimana cara memeliharanya dia sebelum Agan memutuskan membeli Burmese ya. Nah, penangkaran, kalau kita bicara soal penangkaran, di Indonesia ada nggak sih breedernya Burmese? Nah, sepengetahuan gue main tortoise, dari dulu sampai sekarang sih gue belum tahu ada breedernya Burmese di Indonesia, baik yang terbuka ataupun yang ngumpet-ngumpet ya. Gue pun belum tahu sampai sejauh ini, tapi gue nggak tahu, mungkin ada yang, mungkin lo juga tahu, ada teman lo atau ada siapa yang pernah ngebreed Burmese juga ada, mungkin yang nggak pernah ke expose ya. Tapi kalau gue, sepengetahuan gue belum tahu, gue belum pernah menemukan ada breedernya Burmese yang ada di Indonesia. Ya, kalau misalnya kita bicara penangkaran Burmese itu terbesar ada di Taiwan. Di Taiwan itu salah satu penghasil Burmese terbanyak di dunia. Di Taiwan itu di kebun binatang Yadanabon ya namanya, Yadanabon. Itu adalah salah satu kebun binatang, salah satu penangkaran yang mempunyai banyak banget Burmese. Dia sudah memulai dari tahun 2003, mulai penangkaran Burmese, start dari 200 ekor awal pertama kali mereka coba untuk ngebreed dan berhasil, dan sekarang di tahun 2017, 4 tahun lalu itu datanya sudah ada 14.000 lebih Burmese yang berhasil mereka hasilkan lewat penangkaran mereka, dan 1.000 udah dilepas kembali ke alam liar dan balik ke Myanmar lagi gitu ya. Jadi rusuhnya gede dulu ya. Ini yang gede kalau ngeliat sekali lagi Burmese. Oke, kita pindahin dulu ya. Jadi di Taiwan itu sekali lagi salah satu negara yang banyak menghasilkan Burmese. Jadi kalau misalnya Agan mungkin ada rezeki setelah pandemi ini selesai mau mampir ke kebun binatang itu, silakan lihat Burmese banyak banget di situ. Oke, dan Burmese sekali lagi menurut gue hal yang perlu lo tahu sebelum memelihara ini adalah Burmese itu tipenya kan dia agresif ya. Tipenya dia tuh secara mental oke, secara mental pemberani. Jadi kalau misalnya Agan taruh beberapa baby torto, kalau bisa emang Burmese disamakan sama Burmese aja, jangan dibarengin sama torto jenis lain. Apalagi torto yang secara mental nggak oke, kayak misalnya Istar kan cenderung lebih pemalu ya babynya ya dibandingkan Burmese. Jadi kalau digabungin sama Istar, takutnya si Istar tuh nggak dapat makan yang bagus karena keburu dihabisin sama si Burmese, dan secara mental bisa dibully sama si Burmese ini gitu ya. Jadi itulah sebenarnya fakta-fakta yang menarik Burmese. Kalau Agan mau beli, silakan dicari di seller langganan Agan. Burmese ini eksotis banget,
dan pas dijadikan koleksi Agan untuk Torto yang ada di rumah Agan. Ya, oke. Thank you buat yang sudah nonton video ini dari mulai awal sampai yang selesai. Thank you buat yang udah nggak skip iklan tadi, bos. Jangan lupa di subscribe YouTube Radio Torto dan juga di follow Instagram kita di @radiotorto.id. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Adios, salam jalur lambat.